Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anda semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anandaku, ada salah satu amalan yang bisa kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira apa ya? Amalan tersebut yaitu diantaranya infak dan sedekah. Dua kata ini sering kita mendengarnya. Namun, tahukah kalian apa arti dari infak dan sedekah tersebut? Yang pertama, infak. Infak merupakan istilah dari kata anfaqa yunfiku infaqan. Artinya membelanjakan, menggunakan, atau menghabiskan baik berupa harta maupun waktu. Infak ada dua jenis, yaitu infak dalam kebaikan, seperti kita memberikan harta kepada orang miskin yang membutuhkan, membuat sumur bagi kaum muslimin, dan lain-lain. Dan ada infak juga dalam keburukan, seperti menggunakan harta atau waktunya untuk semua hal yang tidak bermanfaat, bersikap boros, dan untuk kemaksiatan. Yang kedua, sedekah. Sedekah ataupun sedekah berasal dari kata tasaddaqa yatasaddaqu tasadduqan, yang artinya penyaluran harta, tenaga, pikiran, dan lain-lain dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sedekah ini ada dua jenis. Pertama, sedekah wajib seperti zakat dan kafarah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kedua, sedekah yang bersifat mustahab ataupun yang dianjurkan, ialah sedekah berupa penyaluran harta, tenaga, dan pikiran semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap persendian manusia ada sedekahnya. Setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya, kamu mendamaikan di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaikkannya di atas kendaraannya ataupun mengangkat barangnya di atasnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat adalah sedekah. Dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari, ada sekelompok sahabat Rasul yang miskin mengadu kepada Rasulullah perihal rasa cemburu mereka terhadap orang-orang kaya. Mereka, yaitu orang-orang kaya, mampu mengamalkan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu menyedekahkan harta yang melebihi kebutuhan mereka. Menanggapi keluhan ini, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada mereka melalui sabdanya, bukankah Allah telah membukakan bagi kalian pintu-pintu sedekah? Sejatinya setiap ucapan tasbih bernilai sedekah bagi kalian. Demikian juga halnya dengan ucapan takbir, tahmid, dan tahlil. Sebagaimana memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran juga bernilai sedekah bagi kalian. Sampai dengan melampiaskan syahwat kemaluan kalian, itu pun bernilai sedekah. Para sahabat keheranan mendengar penjelasan beliau tersebut, sehingga mereka kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah dengan kita melampiaskan syahwat kita mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu bila ia menyalurkannya pada jalan yang haram? Bukankah dia menanggung dosa? Demikian pula sebaliknya, bila ia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka ia pun mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, sedekah tidak harus menunggu kaya. Kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukannya. Adapun keutamaan sedekah diantaranya, pertama, bisa menghapus dosa. Kedua, dengan bersedekah akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak, yang pada saat itu
tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sedekah bisa memberikan keberkahan pada harta kita, dan Allah taala akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, supaya amalan ibadah kita diterima di sisi Allah, termasuk sedekah kita, maka harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, ikhlas mata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan tujuan duniawi, apalagi ria dan ingin dipuji. Kedua, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kira-kira apa saja yang termasuk contoh dari sedekah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya, minimal 3 contoh. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.